Salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkanlah, saya Justinus Joko Triyono dari SMK Negeri 3 Sukabumi. Kali ini pada kesempatan ini saya akan sampaikan pada video ini pemecahan masalah belajar matematika online di SMK Negeri 3. Jadi ini sumber rujukan pembelajaran siswa. Masalah ini saya dapatkan dari data tugas yang dikirimkan siswa pada saat pembelajaran online ya. Pada materi matematika, kompetensi dasar fungsi, komposisi fungsi, dan fungsi inverse. Jadi siswa tersebut baru naik dari kelas 10 ya, yang belajar online, kemudian naik ke 11 lagi belajar online. Nah, masalahnya adalah dari data KBM semester ganjil, setiap tugas yang saya kirimkan pada saat belajar daring, pada awalnya saya pikir pada saat saya kerjakan tugas, kenapa ada beberapa anak ya, tepatnya 4 anak tidak mengirimkan tugas via media didik. Jadi media didik itu software yang disediakan oleh sekolah bagi Bapak Ibu guru yang mengajar daring. Saya pikir mungkin kesiangan atau mengalami kesulitan dengan materinya atau sebab yang lain, jadi masih saya tebak-tebak. Seperti biasa, akhirnya saya setiap jadwal tertentu sesuai jadwal yang diberikan kurikulum memberikan materi baru. Nah, pada saatnya sudah saya anggap selesai, saya kasih tugas kembali. Tapi anak yang sama kembali tidak mengerjakan tugas. Wah, saya mulai ada kecurigaan. Kenapa anak yang sama ya tidak mengerjakan tugas kembali? Akhirnya saya pun kembali memberikan materi yang baru lagi. Pada saat itu materinya sudah sampai materi yang ketiga, yaitu inverse suatu fungsi. Setelah saya rasa cukup, saya dengan berbagai metode juga dengan penjelasan, akhirnya saatnya saya memberikan ujian kembali, memberikan tugas kepada anak kelas tersebut ya, anak kelas 11 kecantikan. Pada saat diberikan tugas, saya sudah tunggu-tunggu ini, apakah mereka akan kumpulkan tugas atau tidak. Nah, akhirnya ternyata keempat anak ini pun kembali tidak mengirimkan tugas kepada saya. Nah, akhirnya saya ingin tahu apa permasalahannya. Nah, saya minta data ke tata usaha, alamat, kemudian ke wali kelas sebelumnya, karena wali kelas sebelumnya juga punya data mengenai akses anak-anak tersebut, kemudian ke guru BK juga. Nah, dari home visit yang dilakukan, ternyata siswa tersebut memang rumahnya jauh dari akses internet ya, sehingga ya tidak memungkinkan mengakses internet atau media didik software yang disediakan sekolah tersebut. Nah, saya hubungi lewat WA, kadang diangkatnya setelah lama ya. Orang tuanya juga sama, ada melalui grup WA orang tua. Berarti memang menguatkan kesimpulan bahwa anak tersebut tidak bohong. Memang untuk pembelajaran daring, akses internet adalah mutlak, sehingga ya kami teman-teman guru juga tidak menyalahkan sepenuhnya ya. Akhirnya kita bagaimana jalan keluarnya? Kita cari
solusi kita rapatkan, kan tidak mungkin dibiarkan nilai yang kosong itu. Bagaimana mereka tetap mendapatkan hak yang sama dengan siswa lain yang tinggal di kota, di mana akses internet mudah. Ya, kita rapat dengan wali kelas dan guru BK. Gimana solusinya? Akhirnya anak tersebut diminta belajar offline dengan datang ke sekolah. Kita izin ke pengelola lab komputer ya, atas izin mereka dan tentu saja Bapak Kepala Sekolah. Bagi siswa yang tidak mempunyai akses internet di rumahnya, ya akhirnya diminta saja ke sekolah datang ya. Kebetulan tidak terlalu banyak, jadi prokes tetap terpenuhi. Mereka belajarnya di komputer. Kalau kita WFH belajar di rumah, mereka dari lab komputer untuk menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru. Nah, itulah solusinya. Nah, akhirnya dengan diberikan kesempatan untuk bisa belajar online menggunakan sarana lab komputer, tentu saja kita ya harus ikhlas ya memberikan materi ulang ya, mengulangi kembali materi-materi yang sudah didapatkan oleh siswa lain yang mana mereka sudah mendapatkan sebelumnya, dan kebetulan ada waktu yang bisa kita sediakan bagi mereka. Akhirnya nilai yang belum masuk diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sampai tuntas. Untuk materi berikutnya, karena kita sudah tahu bahwa mereka itu kesulitan mencari akses internet, mereka diizinkan bergabung dengan teman yang dekat lah mungkin ya, atau teman yang mereka anggap baik, mereka cocok, yang ada akses internet, jadi mereka boleh belajar bersama. Dan kalau mau, tetap diizinkan menggunakan fasilitas lab komputer untuk belajar online bagi mereka. Nah, akhirnya setelah mereka belajar kembali, nah kita ini dapat datanya, mereka mengumpulkan, tetap diminta mengumpulkan nilai hasil tugasnya melalui online di sekolah, jadi di lab tersebut, sehingga solusi terpecahkan. Nah, mereka akhirnya mendapatkan nilai dan hak yang sama dengan siswa-siswa yang lain. Kira-kira demikian ya video saya kali ini, sehingga siswa yang mempunyai masalah tersebut ya, yang tadinya ada 4 siswa yang berturut-turut tidak dapat mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, nah khususnya pelajaran saya, akhirnya dapatkan solusi bagaimana mereka belajar. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan berguna video ini. Terima kasih. Udah ya?